Oh, tes tes. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. eh Udah lama ya teman-teman gua kagak ngevlog ya, kagak upload video gitu ya. Kagak update konten gitu. Udah berapa bulan ya? Lumayan ya, udah lumayan lama gitu. Jadi eh karena kesibukan kerjaan sih ya teman-teman. Jadi bikin gua tuh jadi lama nggak ngevlog gitu. Terus kali ini karena apa namanya, mumpung lagi nggak kerja dan ini apa namanya, sekolahan anak gua itu ada lomba lah ya. Jadi gua sempetin buat libur kerja dulu ya, libur kerja buat nemenin anak gitu, dampingi anak. Dan anak gua tuh naik bis teman-teman, naik bis depan itu ya, bis warna biru depan itu. Gua motoran karena ya karena apa namanya, gua tuh susah banget liburnya. Kerja terus pokoknya gua itu. Libur tuh cuman kalau pengen libur aja gitu. Jadi karena emang sulit banget libur, kerja terus, jadi istri mau sekalian aja lah jalan-jalan nanti habis lomba gitu. Dan gua sekarang kerja jadi kurir ya teman-teman. Gue jadi kurir ya, dimana ya kayak gitulah. Dan mungkin gua mau sedikit cerita ya, sama sedikit mengedukasi kalian gitu yang suka beli belanja online gitu ya. Karena yang selama ini gua rasain nih ya, ketika jadi kurir ini tuh ya ketemulah macam-macam orang. Ada orang yang nggak sabaran ya kan, ada orang yang apa namanya, COD-nya itu tuh kurang ya. Tapi ya alhamdulillahnya banyak yang ngasih lebih juga sih. Kadang pula dapat tips gitu ya, lumayan gitu buat nambah-nambah uang bensin. Terus ketemu sama orang-orang yang nggak tahu sih, orang-orang kayak gini tuh hatinya tuh kemana gitu loh. Padahal kan kalau dipikir ya teman-teman, kalau lu belanja online, paket lu udah dikirim nih ya kan. Ini orang bumi yang normal ya, itu tuh pasti nggak sabar ya kan, nunggu barangnya tuh dateng gitu ya kan. Cuman tuh ada orang-orang yang nggak tahu sih, orang-orang kayak gini tuh pikirannya tuh kayak mana gitu ya. Udah di WA dikasih tahu di barang udah dikirim nih ya, udah ya tinggal ketok rumah aja gitu loh nantinya gitu, tinggal nunggu aja gitu ya. Ada aja alasan inilah itulah gitu loh. Kalau yang non COD mah nggak apa-apa ya kan, lu kayak udah di WA nih ya kan, terus tinggal pergi ya. Yang penting kan ngasih pesen, nanti barangnya taruh sini aja mas, nanti barangnya taruh sini aja kak gitu, nggak masalah gitu ya kan. Cuman ada orang udah dikasih tahu gitu, dia masih di rumah nih,
tahu-tahu pergi gitu ya kan, COD padahal kagak ninggalin duit orang rumah ya kan, kagak mau transfer gitu kan. Ini tuh maunya apa gitu loh. Dan ada nih ya kan, ini udah berulang kali sih orang-orang kayak gini gitu loh. Udah di WA dikasih tahu minggat gitu, nggak ninggalin orang di rumah, yang di rumah pun nggak mau nalangin gitu loh. Udah balik 2 kali gitu loh, tetep aja gitu. Mbok ya dipikir gitu loh ya, kami gitu loh, para kurir itu nggak ngirim barang cuman satu gitu loh, banyak ya kan, banyak nih alamat yang lain juga gitu loh, nggak cuman barang lu doang. Mbok ya mohon pengertiannya gitu loh, kan lu juga butuh kan barang gitu ya. Gua tuh sampai pengen loh temen-temen kayak, gua besok-besok deh gua sambil ngevlog lah ini, biar kalau pas ketemu makhluk-makhluk kayak gini itu gayeng ya kan. Ya kan, mau jadi konten ya. Nanti gua bakalan bikin vlog lah pas kirim barang gitu. Nanti gua lagi apa namanya, kali ini lagi fokus sama keluarga, mau renov rumah dulu ya. Karena ada beberapa barang yang gua perluin buat ngevlog sambil ngurir gitu, dan belum bisa gua beli dulu karena ya gua harus ngesampingin itu dulu, jadi ditunggu aja ya. Palingan gua nanti bakalan ngevlog kalau pas lagi slow-slow ngene iki wae gitu loh. Dan apa namanya, dan ngomongin edukasi ya, buat kalian-kalian yang nggak tahu nih, sebenarnya barang atau paket sebelum nyampe ke alamat kalian tuh prosesnya panjang ya teman-teman. Dari mulai barang itu datang ke gudang ya, barang itu datang ke gudang itu tuh ada proses yang namanya sortir ya kan. Jadi dipilah-pilih nih, untuk area ini, area 1, area 2, area 3 gitu kan. Nanti sudah dipilih itu, nanti dipilih lagi nih, dibagi ke kurirnya ya, kurirnya itu pun juga dibagi beberapa area juga gitu. Jadi setelah dibagi ke kurir-kurir ini, nanti sama kurir gitu, sama kurirnya ini paket-paket ini tuh bakalan di rute ya kan, diurutin lah ya, diurutin mana nih yang mau dikirim dulu ya kan. Nanti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kirim barang itu tuh nggak langsung kayak ke alamat ini terus ke alamat yang satunya gitu. Jadi nggak asal gitu, jadi diurutin supaya cepat, menghemat waktu, dan barangnya itu ya itu tadi gitu loh, singkat, tepat, dan tepat ya gitu. Makanya kayak kalau kurir gitu WA ke kalian gitu, ya mungkin adalah ya yang alamatnya itu udah lengkap, cuman kan terkadang karena kurir itu juga pakai aplikasi, itu tuh terkadang titik lokasi di aplikasi itu sama alamatnya tuh nggak sama. Makanya kurir tuh juga butuh petunjuk dari kalian gitu ya, biar sama-sama enak gitu dah teman-teman. Makanya kalau kadang kurir tuh WA kalian itu tuh sebenarnya mereka belum deket ya, cuman kan emang ada SOP-nya kayak gitu teman-teman. Jadi harus istilahnya tuh ngabarin si pembeli ini dulu gitu loh ya, yang penerima paket ini dulu gitu loh, supaya kalau misalkan paketnya COD ya si pembeli ini nyiapin uangnya buat COD dulu ya kan. Misalkan mau pergi, jadi bisa ninggalin uang buat yang di rumah gitu, atau yang misalkan apa namanya
yang si kurir ini belum tahu nih rumahnya tuh bisa tahu gitu loh. Jadi ya sama-sama enak lah gitu loh. Kalau kalian butuh barangnya ya permudahlah kurir buat mengantarkan barang kalian gitu loh. Karena gini teman-teman, kalau kalian memudahkan pekerjaan orang lain, niscaya Tuhan akan mempermudahkan jalan hidupmu gitu. Ya sama-sama enak lah ya. Kalian butuh, kurir pun cepat juga kerjanya ya kan. Dan terkadang tuh apa namanya, kita sebagai kurir tuh juga kadang banyak orang yang ngerendahin ya teman-teman. Banyak sekali gua tuh nemuin orang-orang kayak gitu, terus kayak ya orang tuh kayak gimana gitu ya kan. Padahal kalau dipikir gitu, kalian kan beli barang online tuh pasti butuh kan ya kan kalian. Kalau kecuali lu tuh duitmu turah-turah gitu, ora butuh kayak buang-buang duit wae, pengen wae tuku gitu, tapi ra pengen barangnya oke yo. Wis beda cerita ya kan. Cuman tuh ya gua tuh kayak nemu orang-orang yang aneh gitu ya kan. Kalau yang kayak yang nyusu enak banget ya, kayak buru-buruin gitu, kayak WA, Mas kapan nyampainya gitu sih, itu wajar ya, karena kan mereka nggak tahu prosesnya kayak gimana. Mungkin kan dipikir kayak orang ini WA, Pak kurir ini WA tuh udah deket gitu. Sebenarnya nggak juga sih ya, cuman ya mungkin emang ada sih ya yang WA udah deket rumah gitu. Cuman kalau gua sendiri sih sebelum gua berangkat ngirim, gua WA dulu gitu loh. Gua istilahnya gua konfirmasi dulu sama si penerima barangnya ini gitu. Kalau gua gitu. Nanti setelah semuanya di WA, barulah apa namanya, gua berangkat gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya, buat kalian nih yang nggak tahu proses pengiriman barang itu tuh kayak gimana gitu ya kan. Tapi kalau yang udah tahu ya pasti mereka is okay lah, sabar nunggu, terus ya ngerti lah ya. Dan nggak semua kurir tuh bisa memprediksi waktu juga teman-teman, kayak nanti sampainya jam berapa gitu, nggak semua bisa gitu loh. Karena apalagi pakai COD itu ya kita tahulah orang itu macam-macam bentuknya. Ada yang begitu dikabarin langsung wes sedia uangnya siap gitu. Terus ada juga orang yang kayak lama-lama gitu loh, nggak tahu kenapa kayak udah dikasih tahu tapi uangnya nggak disiapin lah. Terus apa namanya, nggak tahu malah ngapain gitu loh. Karena gue pernah ya, sering sih, nggak pernah, sering gitu ketemu sama orang yang ketika dikasih tahu gitu tuh udah WA terus gitu loh, Mas cepet dong, giliran udah nyampe depan rumah nih, dianya yang lama kan. Piye loh. Makanya ya kita saling mengerti lah ya gitu loh. Karena kurir tuh yo udah bekerja semaksimal mungkin teman-teman. Mereka tuh udah spomen satset gitu loh. Cuman kan terkadang kita juga nemuin orang-orang yang dan nganyel kayak gitu. Ya saling pengertiannya lah ya gitu loh. Kalau kalian pengen kayak barangmu cepet sampai gitu ya, setidaknya itu kalau COD ya tinggalin lah uang di rumah, entah di bawah keset, di atas meteran listrik, di atas genteng atau di mana, yang penting terjangkau dan aman gitu loh. Itu bisa. Kalau gua sekarang ya gua kasih tahu lah, kalau mau pergi, misalnya mau pergi ya tinggal uang di rumah. Terus kalau enggak ya transfer gitu aja. Sekarang tuh nggak rumit loh.
padahal lu bisa transfer. Kalau nggak apa namanya, nggak punya bengkel, nggak bisa itu ya, bisa ninggalin uang di rumah loh. Dan nanti tinggal kasih tahu kurirnya, Pak, Mas, Bang, uangnya saya taruh sini ya, nanti barangnya taruh sini gitu. Oh, di sini teman-teman ternyata lokasinya. Terus motornya taruh ngendi? Ikuti aja dulu lah ya, ini ternyata di sini. Kita ngikut aja dulu. Udah sampai, gua kira di Mandala teman-teman. Jadi kayaknya udah gitu aja dulu ya. Motor, nyari parkiran motor sih gitu. Oke, cari parkiran motor dulu. Kayak nanti kalau itu nyambung lagi ya. Ini udah sampai. Dan sekian dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gue, karena gue sudah jarang upload video ya. And see you the next video ya teman-teman. Bye bye.